Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar Sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo Sobat, menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kalian ngapain aja? Ikut lomba Agustusan, makan-makan bersama keluarga dan kerabat, atau rebahan aja di rumah? Kalau kalian suka nonton film di rumah, berikut kami berikan rekomendasi beberapa film bertema perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bisa Sobat jadikan referensi untuk ditonton pas hari kemerdekaan. Apa saja itu? Yuk check this out. Yang pertama, Soekarno, Indonesia Merdeka. Film ini berkisah tentang perjalanan seorang Bung Karno sejak masa kecil hingga menjadi seorang pemimpin bangsa Indonesia yang gigih melawan imperialisme dan kolonialisme bangsa lain. Dikisahkan, Bung Karno saat masih kecil bernama Kusno. Karena sakit-sakitan, akhirnya oleh orang tua Kusno diganti namanya menjadi Soekarno, sebagaimana tradisi masyarakat Jawa pada masa itu. Dengan digantinya nama menjadi Soekarno, diharapkan anak kecil itu akan tumbuh menjadi sosok kesatria layaknya karakter Adipati karena dalam kisah pewayangan Jawa. Harapan bapaknya kemudian terwujud. Di usianya yang masih sangat muda, Soekarno berhasil mengguncang podium lewat pidato-pidatonya. Dengan lantang, Soekarno meneriakkan kemerdekaan Indonesia di tengah ancaman tentara Belanda. Alhasil, Soekarno kemudian diasingkan di beberapa tempat seperti Bengkulu dan NTT. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, Soekarno jatuh hati kepada gadis bernama Fatmawati. Padahal saat itu Bung Karno masih bersatu sebagai suami dari Inggit Garnasih, perempuan yang lebih tua 12 tahun darinya dan selalu menjadi perisainya baik selama di pengasingan maupun saat di penjara. Selain menyajikan perjuangan Bung Karno saat masa penjajahan Belanda dan kisah percintaannya yang rumit, film ini juga berkisah tentang masa pendudukan Jepang dan masa-masa awal perjuangan merebut kemerdekaan tahun 1945. Sejumlah aktor dan aktris papan atas tanah air turut membintangi film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini. Di antaranya Aryo Bayu sebagai Soekarno, Lukman Sardi sebagai Hatta, Tanta Ginting sebagai Sultan Syahrir, Tika Bravani sebagai Fatmawati, Maudy Koesnaedi sebagai Inggit Garnasih, Sujiwo Tejo sebagai ayah Bung Karno, dan sebagainya. Meskipun di awal peluncurannya film ini mendapat pro kontra, terutama dari pihak keluarga besar Bung Karno, namun hingga kini film ini dinobatkan sebagai salah satu film biopik tokoh perjuangan Indonesia terbaik. Yang kedua ada film Merah Putih. Film Merah Putih merupakan film yang sering diputar saat Hari Kemerdekaan Indonesia di stasiun TV swasta. Film karya sutradara Yadi Sugandi ini berkisah seputar perjuangan melawan tentara Belanda pada masa agresi militer 1 tahun 1947. Dikisahkan, Amir, Thomas, Dayan, Surono, dan Matius adalah 5 orang kadet yang tengah menempuh pendidikan militer di sebuah barak bantir di Semarang. Kelima orang tersebut memiliki latar belakang, suku, dan agama yang berbeda. Suatu ketika, camp tempat mereka berlatih diserang tentara Belanda. Seluruh kadet kecuali mereka berlima terbunuh. Mereka yang berhasil lolos bergabung dengan pasukan gerilya di pedalaman Jawa. Di sana, mereka menemukan strategi untuk mengalahkan banyak pasukan Belanda. Sejumlah aktor terkenal turut membintangi film ini, di antaranya yakni Lukman Sardi, Darius Sinathrya, Doni Alamsyah, Zumi Zola, Wako Rifnu, hingga aktor kawakan Rudy Wawor. Film ini merupakan bagian pertama dari rangkaian film trilogi Merdeka. Setelah film Merah Putih yang dirilis tahun 2009, dilanjutkan dengan sequelnya dengan judul Merah Putih 2, Darah Garuda yang rilis tahun 2010, dan Hati Merdeka yang rilis tahun 2011. Yang ketiga, film Jenderal Sudirman. Masih mengenai film biotik tokoh perjuangan nih Sobat. Film Jenderal Sudirman merupakan salah satu film yang bagus untuk ditonton saat momen HUT RI. Film ini berkisah tentang seorang Jenderal Sudirman, pemimpin perang gerilya yang gagah berani melawan pasukan Belanda meskipun dengan kondisinya yang tengah menderita penyakit paru-paru. Dikisahkan secara sepihak, Belanda menyatakan tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda pun kemudian melancarkan serangan ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang saat itu tengah didera penyakit paru-paru yang parah, kemudian memimpin perang gerilya dan melakukan perjalanan ke selatan Jawa dengan ditandu bersama pasukannya. Perlawanan secara gerilya tersebut berlangsung selama 7 bulan. Belanda kemudian menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Sementara itu, dari pedalaman hutan Jawa, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan kokoh berdiri bersama tentara nasional yang kuat.
Di bawah pemimpin Jenderal Sudirman, Jawa menjadi medan pertempuran yang dahsyat selama berbulan-bulan. Belanda pun sampai kehabisan logistik dan waktu untuk kembali menguasai Indonesia yang baru merdeka. Perjuangan TNI bersama rakyat akhirnya berhasil memenangkan perang. Dengan ditandatangani perjanjian Roem-Royen, kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RI seutuhnya. Menariknya, film ini bermula dari rasa penasaran sang sutradara, Viva Westi, tentang alasan mengapa setiap kota memiliki nama jalan Jenderal Sudirman. Dirinya kemudian mencoba menuangkan idenya ke dalam sebuah film. Sayangnya, ide tersebut pada awalnya banyak ditolak oleh beberapa rumah produksi karena tema yang diangkat kurang dinikmati masyarakat. Kemudian, Viva Westi bertemu dengan mantan Wakasatki Ki Syah Nagri ketika dirinya mengungkapkan keinginannya untuk membuat film tersebut. Ternyata, TNI AD menyambut baik ide tersebut. Mabes TNI AD melalui Yayasan Eka Paksi bahkan bersedia membantu mendanai pembuatan film tersebut serta membantu memberikan akses kebutuhan syuting berupa senjata dan lokasi di hutan milik TNI AD. Film ini dirilis beberapa hari setelah peringatan HUT RI ke-70 tahun 2015. Sejumlah pemeran papan atas bermain di film ini, diantaranya Adipati Dolken, Ibnu Jamil, Matias Mucus, Baim Wong, Nugi, dan lainnya. Yang keempat, ada film Laskar Pemimpi. Selain film-film di atas, film Laskar Pemimpi juga merupakan film yang sering diputar saat hari kemerdekaan di stasiun TV swasta. Menariknya, jika kebanyakan film bertema perjuangan dibuat dengan genre action, maka film ini dibuat dengan sentuhan komedi namun tidak lepas dari unsur perjuangan membela kemerdekaan. Film ini dibintangi oleh ke-6 anggota Project Pop, grup vokal komedi yang terkenal di Indonesia. Selain itu, sejumlah aktor dan aktris papan atas juga bermain di film ini, seperti Gading Martin, Dwi Sasono, Tuku Rifnu Wikana, Marcel Siahaan, Santi, dan Masayu Anastasia. Film ini berlatar di sekitar Jogja pada tahun 1948. Saat itu, Jogja yang masih menjadi ibu kota Indonesia diserang oleh Belanda dalam agresi militer Belanda II. Sri Mulyani, seorang gadis desa yang lugu, kemudian memutuskan bergabung dengan pasukan Laskar Panjen untuk menyelamatkan ayahnya yang ditangkap Belanda. Di sana, Sri bertemu dengan Tumino, seorang penggembala bebek, dan Ahok, seorang pedagang keturunan Tionghoa. Selain itu, di dalam pasukan gerilya tersebut juga ada Toar, seorang pejuang asal Manado yang kesulitan melihat karena kacamatanya tertinggal saat berangkat ke Jawa. Ada juga Dimas, seorang priai Jawa yang terpaksa bergabung dengan Laskar Panjen karena diancam oleh Wiwit, pembantu sekaligus pacarnya. Dalam perjalanannya, mereka kemudian bertemu dengan Once, pasukan Kenil, yang menderita gagar otak yang kemudian memilih untuk membelot dan berjuang bersama Laskar Panjen. Mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda kemudian berjuang bersama di bawah pemimpin Kopral Jono, prajurit senior yang sering bertindak ceroboh. Mereka berjuang melawan Belanda dengan cara ugal-ugalan karena latar belakang mereka yang sebelumnya tidak pernah menerima pendidikan militer. Meskipun pada akhirnya mereka semua gugur sebagai pahlawan tidak dikenal, namun mereka sangat berjasa untuk mencegah pasukan Belanda kembali memasuki kota Yogyakarta. Nah, itu tadi sobat, beberapa film yang bisa dijadikan rekomendasi untuk dilihat pada hari kemerdekaan Indonesia. Mari kita teladani dan hargai perjuangan para pahlawan, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kalian ada referensi film seputar kemerdekaan lainnya? Yuk tulis di kolom komentar ya. Wah, tidak terasa nih saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai, info santai.